Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Dr. Hayu. Kali ini kita akan membahas ketika pasangan tak lagi meminta, tapi masih berharap. Episode ini tentang harapan yang tidak diucapkan, tentang orang dewasa yang belajar menahan rindu, dan tentang cara mencintai tanpa harus memohon. Ada satu fase yang sangat sunyi dalam hubungan jangka panjang. Bukan saat bertengkar, bukan saat saling menyalahkan, tapi saat salah satu berhenti meminta apapun. Tidak minta ditemani, tidak minta diperhatikan, tidak minta didekati. Dan banyak orang mengira itu tanda dewasa. Padahal seringkali itu tanda aku sudah capek berharap. Bagian 1. Kenapa orang dewasa takut meminta? Di usia 60+, banyak orang berkata, saya nggak mau merepotkan. Tapi di balik kalimat itu, sering tersembunyi. Trauma ditolak di masa lalu, pengalaman dianggap berlebihan, rasa malu karena merasa sudah tua. Meminta dianggap manja, lemah, tidak pantas. Padahal, meminta dengan sehat adalah tanda kejujuran, bukan kelemahan. Bagian 2. Hubungan tanpa permintaan itu berbahaya. Hubungan tanpa permintaan terlihat tenang, tidak ada konflik, tidak ada drama. Tapi di dalamnya, kebutuhan tidak terpenuhi, harapan dipendam, kedekatan mengering perlahan. Pasangan tidak bertengkar, tapi juga tidak benar-benar bersama. Yang ada hanya hidup berdampingan, bukan berpasangan. Bagian 3. Tidak apa-apa yang sebenarnya tidak. Kalimat paling berbahaya dalam hubungan usia lanjut adalah tidak apa-apa. Seringkali artinya, aku ingin, tapi takut minta. Aku butuh, tapi tidak mau terlihat lemah. Aku berharap kamu peka. Masalahnya pasangan bukan pembaca pikiran. Harapan yang tidak diucapkan akan berubah menjadi jarak. Bagian 4. Tidak meminta itu bukan berarti tidak butuh. Ini penting sekali. Banyak orang usia 60+ sudah mandiri, kuat, terbiasa mengurus diri sendiri. Tapi mandiri bukan berarti tidak butuh kelekatan. Manusia tetap manusia, ingin diperhatikan, ingin dirindukan, ingin merasa dipilih. Tidak meminta seringkali hanya cara bertahan, bukan tanda kebutuhan sudah mati. Bagian 5. Cara mengungkap harapan tanpa terdengar menuntut. Saya ingin beri contoh kalimat sehat. Bukan berarti, kamu nggak pernah peka. Tapi, saya merasa senang kalau kita bisa lebih dekat. Bukan berarti, kamu sudah berubah. Tapi, aku kangen versi kita yang dulu. Meminta yang sehat, fokus pada perasaan sendiri. Tidak menyalahkan, tidak membandingkan. Ini bukan memohon. Ini mengundang kedekatan. Mencintai tanpa menghilangkan diri. Saya ingin menutup episode panjang ini dengan pelan. Di usia berapapun, berharap bukan kelemahan. Meminta bukan memalukan. Ingin dekat bukan tanda kurang iman atau kurang dewasa. Yang melelahkan bukan mencintai, tapi mencintai sendirian dalam diam. Jika hari ini Anda masih berharap, itu tanda hati Anda masih hidup. Dan hubungan yang hidup bukan hubungan tanpa permintaan, melainkan hubungan yang berani jujur tanpa takut ditinggalkan. Bagian 6. Kelelahan emosional yang tak pernah dibicarakan. Ada satu jenis lelah yang jarang disadari di usia 60+. Bukan lelah fisik, bukan lelah pekerjaan, tapi lelah berharap sendirian. Lelah menunggu pasangan peka, lelah menunggu ditanya, lelah menunggu dia ajak bicara duluan. Dan pelan-pelan, orang berhenti berharap bukan karena sudah sembuh, tapi karena takut kecewa lagi. Di titik ini banyak pasangan berkata, ya sudah, begini saja. Padahal yang terjadi sebenarnya, aku menyerah pelan-pelan. Bagian 7. Kenapa harapan yang dipendam berubah menjadi dingin? Harapan yang tidak keluar tidak menghilang. Ia berubah bentuk. Awalnya, jadi diam, jadi datar, jadi terserah. Lalu, jadi sinis kecil.
jadi jarak, jadi acuh. Bukan karena tidak cinta, tapi karena terlalu lama menahan rasa ingin. Hubungan menjadi aman secara permukaan, tapi kosong secara batin. Dan yang paling menyedihkan, dua orang yang saling sayang bisa sama-sama merasa sendirian. Bagian 8. Perbedaan ikhlas dan mematikan keinginan. Ini bagian penting dan sering keliru dipahami. Banyak orang usia 60 plus berkata, "Saya sudah ikhlas." Tapi mari kita jujur. Ikhlas itu tetap tenang meski keinginan tidak terpenuhi, tidak menyimpan dendam, tidak berharap diam-diam. Sedangkan mematikan keinginan itu pura-pura tidak butuh, menutup rasa supaya tidak sakit, berhenti berharap karena takut terluka. Ikhlas membuat hati lapang, mematikan keinginan membuat hati kosong. Dan banyak hubungan lanjut usia bertahan, bukan karena ikhlas, tapi karena sudah tidak berani berharap. Bagian 9. Jika Anda yang berhenti meminta. Jika Anda pendengar yang hari ini merasa tidak pernah meminta apa-apa lagi, selalu bilang gak apa-apa, menahan rindu sendirian. Saya ingin Anda dengar ini baik-baik. Anda tidak berlebihan. Anda tidak kanak-kanak. Anda tidak salah karena masih ingin dekat. Keinginan untuk dicintai tidak punya batas usia. Yang perlu dipelajari bukan berhenti berharap, tapi cara berharap dengan sehat. Bagian 10. Jika pasangan Anda yang tak lagi meminta. Sekarang saya bicara pada Anda yang mungkin berpikir, pasangan saya sudah nggak pernah minta apa-apa. Tolong jangan langsung merasa semuanya baik-baik saja. Pasangan sudah tidak butuh. Hubungan sudah matang. Kadang-kadang orang berhenti meminta bukan karena sudah cukup, tapi karena merasa tidak aman untuk jujur. Cobalah mulai dengan kalimat sederhana. Aku ingin tahu, sebenarnya kamu masih berharap apa dariku? Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka ruang aman. Bagian 11. Latihan kecil membuka harapan. Saya ingin beri latihan sederhana. Malam ini atau besok, duduk tanpa gangguan, tidak sambil menasihati, tidak sambil membela diri. Lalu ucapkan satu kalimat saja. Aku ingin kita bisa lebih dekat dengan caramu dan caraku. Diam, dengarkan. Kadang yang dibutuhkan bukan solusi, tapi didengar tanpa dibantah. Saya ingin menutup episode panjang ini dengan pelan. Di usia berapapun, berharap bukan kelemahan, meminta bukan memalukan, ingin dekat bukan tanda kurang iman atau kurang dewasa. Yang melelahkan bukan mencintai, tapi mencintai sendirian dalam diam. Jika hari ini Anda masih berharap, itu tanda hati Anda masih hidup. Dan hubungan yang hidup bukan hubungan tanpa permintaan, melainkan hubungan yang berani jujur tanpa takut ditinggalkan.